Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini waktu Jerman pada subuh masih kita diperkenankan untuk berkumpul bersama Ustadz kita untuk mengkaji tema kelanjutan tema rutin setiap bulan yang insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita. Juga salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dan keluarganya. Insya Allah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah di mana saja berada, baik di Indonesia ataupun di Jerman. Selamat datang di kajian rutin ini. Insya Allah kali ini kita akan membahas tema siksa kubur yang paling mengerikan yang telah dibawakan oleh Ustadz kita Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah. Ini tema yang merupakan salah satu dari rangkaian pembahasan kitab yang berjudul Rintangan Setelah Kematian. Seperti biasanya kita mengadakan sesi tanya jawab setelah materi selesai. Insya Allah waktu insya Allah mudah-mudahan bisa kita atur. Jangan lupa untuk mencatat ilmu-ilmu yang akan kita dengarkan dari Ustadz kita. Sebaiknya insya Allah kita mulai saja kajian ini. Insya Allah bisa dimulai Ustadz ya. Bismillah. Ya, sewaktu dan tempat insya Allah kami persilakan kepada antum Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, seislam yang dirahmati Allah, para pemirsa yang mengikuti lewat streaming ataupun Zoom, atau mungkin ada yang langsung melalui ZA Official. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan kebaikan, kebenaran, dan keistiqomahan kita di dalam beragama Islam. Sehingga hal itu bisa menghantarkan
kesolehan dan kesolehan itu akan menjadi investasi paling bergengsi untuk kita nanti nikmati di akhirat kelak insya Allah. Tema kali ini adalah siksa kubur paling mengerikan. Pada pertemuan lalu kita telah membahas bentuk-bentuk siksa kubur. Bahwa alam kubur itu gelap dan menyeramkan. Ada yang dibelit dengan ular bisa yang sangat besar di arah kepalanya dan kakinya. Ada yang dipukul dengan palu kodam terbuat dari besi. Ada yang dihimpit oleh bumi, macam-macam. Tapi dari sekian siksa alam kubur yang paling mengerikan adalah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu hadis panjang dari hasil mimpi yang didapat oleh Rasulullah SAW, yang memuat berbagai macam bentuk-bentuk siksa kubur paling menyeramkan di antara sekian bentuk siksa kubur. Sebelum saya membacanya, saya ingin sampaikan bahwa siksa kubur itu ada dua macam. Siksa kubur secara umum. Ya. Siksa kubur yang diterima oleh orang-orang jahat, kriminal, terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sana ada siksa kubur secara khusus, yaitu siksa kubur didominasi oleh dua perkara, yaitu tidak menjaga kencing dan dia tidak menjaga dari dosa-dosa namimah. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, Inna amata adzabil qabri minal baul, kebanyakan siksa kubur itu didominasi oleh kencing. Kenapa itu? Dan juga azab kubur itu didominasi oleh namimah. Ternyata ini ada kaitannya atau berkaitan erat dengan hadis Rasulullah SAW dua. Yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama utama dihisab oleh Allah kaitannya dengan hak Allah kepada anak Adam adalah as-salah. Dan kenapa di sini kencing menjadi suatu perkara dominan? Karena orang itu kalau sudah disiksa gara-gara kencingnya, maka potensi untuk tidak diterima sholatnya dan pada akhirnya dia manusia paling celaka itu sangat terbuka lebar. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, awwalu ma yuqda baina bani Adam ad-dima. Yang paling pertama kali diputuskan oleh Allah dosa-dosa kaitan dengan anak Adam itu adalah darah. Dan kenapa hadirin sekalian namimah? Karena rata-rata pembunuhan itu dimotivasi, dipicu oleh namimah, fitnah, asak kusuk. Ini Masya Allah ya. Jadi siksa kubur didominasi oleh kencing sama namimah itu bukan hanya sekedar tanpa ada suatu kaitan dengan dosa-dosa. Taib. Dan siksa kubur itu sangat dahsyat. Tidak diperdengarkan kepada anak Adam dan jin. Semua mendengar. Karena suatu hikmah di antara sekian hikmah,
Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, andaikan kalian tidak saling mengubur, maka aku akan mintakan kepada Allah untuk mendengar seperti yang aku dengar dari siksa kubur. Kemudian supaya tidak menjadi fitnah orang-orang yang ada di dunia ini. Karena kalau hari-harinya dia itu mendengar ibunya disiksa, ayahnya disiksa, dia nggak tahan. Masya Allah. Ya. Taib. Bismillah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Suatu hal yang paling sering ditanyakan oleh Rasulullah SAW, terutama ketika ketemu para sahabat itu menanyakan tentang mimpi. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya mimpi di dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW dikisahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ya, di mana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis ini dari Samurah ibnu Jundub atau Jundab. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, ketika selesai salat, aqbala alaina biwajhihi, dia menghadapkan wajahnya kepada kami. Ini memberikan suatu tekanan sunnah. Seorang imam itu kalau sudah selesai sholat, lihat ke jamaah. Perhatikan kondisi jamaah. Sambil berzikir. Seorang imam memantau makmumnya. Seorang pemimpin memantau rakyatnya. Ya, bagaimana, apakah mereka itu juga ikut zikir? Apakah mereka itu dalam keadaan muka-muka susah? Atau berbagai macam hal kepentingan, termasuk mungkin ada orang yang tahu-tahu habis sholat pergi, kecuali untuk suatu hal yang sifatnya uzur. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkumul laylah ru'ya, siapa di antara kalian malam ini mimpi suatu mimpi, ya, ya. Qala fa in ra'a ahadun qassaha, kalau ada seorang di antara sahabat itu melihat satu mimpi yang menarik, seperti pernah Abdullah ibnu Umar mimpi melihat satu bentuk neraka seperti sumur yang sangat curam. Makanya ketika itu Rasulullah langsung memberikan satu nasihat kepada Abdullah ibnu Umar, ni'mar rajulu Abdullah, law kana qamal lail. Sebaik-baik seorang adalah Abdullah kalau dia itu terus melakukan qiyamul lail. Kata Salim, budaknya, mantan, ya, budaknya Khudaifah, Salim ibnu Abdullah, ya, mengatakan sejak itu Abdullah ibnu Umar bercerita kepada kami tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Masya Allah, ya. Fayaqulu ma sya'allahu fasa'alna yawman. Suatu ketika kami menanyakan, faqala hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Fasa'alana maksudnya yauman. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada kami suatu hari, hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Apakah di antara kalian melihat mendapati suatu mimpi? Qulna la, tidak ya Rasulullah. Qala lakinni ra'aitul laila, akan tetapi aku, ya, tadi malam melihat dua orang, atani, datang kepadaku, fa akhadha biyadi, kemudian narik tanganku. Yang satunya menarik tangan kanannya, yang satunya menarik tangan kirinya. Yang tidak lain keduanya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Tuh, nanti penegasannya di akhir daripada cerita ini.
Fa akhrajani ila al-ardil muqaddasah. Kemudian saya diajak ke suatu tempat bumi yang muqaddasah, disucikan. Fa idan rajulun jalisun. Ternyata saya melihat seorang yang duduk. Yang satunya warajulun qaimun, yang satunya ada seorang yang berdiri, biyadihi kalubun min hadid, di tangannya itu ada semacam besi yang panjang dilancipkan. Ya, ya kalau kita kalub itu sesuatu yang digunakan untuk bandol, ya, untuk ngambil sesuatu, tapi ini bentuknya besar dan panjang, lancip. Qala ba'du ashabina an Musa innahu yudkhilu dhalikal kaluba fi sidqihi. Orang yang berdiri tadi menusukkan, nasallallahu al-afiyah, menusukkan, ya, kerahang orang yang duduk tadi sampai tembus ke belakangnya. Thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar, kemudian hatta yablugha qafahu, sampai ke kitoknya, tengkuknya. Thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar, kemudian ditusuk rahang sebelahnya sampai tembus kepada kitok belakangnya. Mislu dzalika wa yalta'imu sidquhu, kemudian setelah ditusuk cabut kembali lagi. Fayaudu fayasna'u mislahu, kemudian diperlakukan seperti itu. Jadi setelah ditusuk, dicabut, balik lagi, ditusuk lagi. Diperlakukan seperti itu terus-menerus. Faqultu ma hadza? Qala, kedua orang tersebut, intalik, ayo pergi. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qabah. Kita datang ke suatu tempat di mana ada orang yang terlentang. Wa rajulun qaimun ala ra'si bifihrin. Ada orang yang berdiri di arah kepalanya sambil membawa batu, sokhratan, fayashdakhu bihi ra'sahu. Subhanallah, ya. Orang yang berdiri itu menghantamkan batu yang besar itu ke kepalanya. Fa idza darabahu tahadhada al-hajaru, sampai, Masya Allah, batu yang besar itu ketika dibantingkan, ya, ketika dilemparkan mental, fantalaqa ilaihi liya'khudah, kemudian dia pergi untuk ngambil lagi. Fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'su, tidaklah dia ngambil batu yang mental tadi balik lagi. Orang yang dikeprok kepalanya tadi, kepalanya itu pulih lagi. Fa'ada ilaihi fadarabahu, kemudian balik lagi, dipukulkan lagi, terus menerus seperti itu. Qultu, kemudian saya bertanya, man hadha? Siapa ini ya Rasulullah? Qala, intalik. Fantalaqna ila thaqbin mithli tanur. Kemudian kita diajak pergi ke suatu tempat. Ternyata di sana ada lubang macam seperti tanur, seperti tempat masaknya roti. Ya, tanur. A'lahu dhayyikun, yang atas itu sempit, tetapi Masya Allah, ya, yang bawahnya itu wa asfaluhu wasi'un, yang bawah itu luas. Yatawaqqadu tahtahu nara, di bawahnya itu dinyalakan api. Fa idza iqtaraba, ketika sekarang api itu mendekat, irtafa'u, ternyata di dalamnya itu ada orang-orang yang telanjang, hatta kada yakhruju, fa idzan khamadat raja'u wa fiha rijalun wa nisa'un urat. Di dalamnya ada laki perempuan telanjang, nas'alullah al-afiyah. Faqultu man hadha? Siapa mereka itu wahai Jibril, Mikail? Qala intalik. Fantalaqna, kemudian kami pergi, hatta ataina ala nahrin min damin, sampai kami mendatangi darah. Ini sungai darah. Fi rajulun qaimun ala wasatin nahar, ada orang yang berdiri di tengah sungai tersebut. Qala Yazid wa Wahab ibnu Jarir an Jarir ibnu Hazim,
wa ala syattin nar rajulun baina yadayhi hijaratun. Di pinggir sungai itu ada orang yang membawa apa? Batu. Fa aqbala ar-rajul alladhi fin nahar. Kemudian orang yang di tengah sungai darah tersebut ketika menghadap, fa idza arada ay yakhruja, ketika dia ingin keluar, ramar rajulu bihajarin fi, orang tersebut dilempar mengenai mulutnya, balik lagi ke tengah. Dan seterusnya. Faraddahu haitsu kana, dikembalikan kepada tempatnya. Faja'alahu kullama ja'a liyakhruja, pada dia dijadikan setiap saat dia itu mau keluar, dilempar batu lagi di dalam pas mulutnya, kembali lagi. Fayarji'u kama kana, kembali lagi ke tempatnya. Faqultu ma hadza? Apa ini? Qala intalik. Fantalaqna, kemudian kami pergi hatta intahayna ila raudatin khadra, sampai kita mendatangi suatu taman yang sangat hijau, Ranu, ya. Taman yang sangat hijau dan rindang. Fiha syajaratun adimatun, ada pohon yang sangat besar sekali. Wa fi asliha, di pokok pohon tersebut, syaikhun, ada orang tua, wasibyanun, dan anak-anak. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah, ada orang yang dekat dari pohon tersebut, baina yadayhi narun yuqiduha, membawa api yang selalu dinyalakan. Fasa'ida bi fi syajarah, kami diajak naik ke pohon tersebut. Wa adkhalani daron, kami dimasukkan ke dalam suatu rumah. Lam ara qattun ahsana minha, saya tidak melihat rumah yang paling indah, paling bagus dibanding rumah tersebut. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun wa nisaun wa sibyanun, di situ ada laki-laki, ada orang tua, ada para pemuda, ada perempuan, ada anak-anak. Thumma akhrajani minha fasa'ida bi asyajarah. Kemudian kita diajak keluar dari rumah tersebut, lalu diajak naik lagi ke suatu pohon. Fadkhalani daran hiya ahsan wa afdalu fiha. Ternyata kami melihat rumah yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Di dalamnya fiha syuyukhun, ada anak-anak. Wa syababun, dan fiha syuyukhun, orang tua, wa syababun, dan ini pemuda. Faqultu, kemudian saya tanya sekarang. Tawaftumani, ya. Wahai kisana berdua, kalian telah membawa keliling saya. Ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, Masya Allah. Fa akhbirani amma ra'aitu, tolong kabarkan apa yang saya lihat itu semuanya. Ya, apa maksudnya? Apa sekarang kandungannya? Apa maknanya? Apa sekarang ini arah daripada apa yang saya lihat tersebut? Qala na'am, amma alladhi ra'aitahu, adapun yang kamu lihat, yushaqqu sidquhu, orang yang ditusuk rahangnya, fakadzabun yuhaddisu bil kizbati au bil kadzbah, ada para pendusta, ya, pembuat berita hoax, membuat sekali satu berita, fatuhmalu anhu, kemudian menyebar, hatta yablughal afaq, sampai menyebar ke seantero dunia. Masya Allah. Ternyata ini Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jauh-jauh hari, sudah 1.500 tahun yang lalu telah memprediksi akan adanya satu kondisi di mana berita hoax itu mudah menyebar di dalam waktu hitungan detik dan menit. Lewat apa? Lewat sosmed. Dan ini fakta. Coba perhatikan sabda Rasulullah SAW. Fakadzabun, pembuat berita dusta. Yuhaddisu bil kadzbati, menyebarkan berita dusta. Fatuhmalu anhu, diambil dari dia dalam waktu sekejap. Hatta yablughal afaq, akhirnya menyebar seantero dunia.
Nasallallahu alaihi. Ini peringatan bagi mereka-mereka yang suka menyebarkan berita dusta, berita bohong. Ya, baik itu secara offline apalagi online. Ya, dan tidak ada satu kondisi di mana ada orang yang menyebarkan berita dusta sekali menyebar sampai dalam waktu sekejap menyebar seluruh seantero dunia kecuali melalui sosmed. Kalau sekarang offline, mungkin dalam 1 hari, 2 hari, sebulan menyebar dalam waktu 1 bulan itu baru sekecamatan. Coba bayangkan sekarang ini yang terjadi di sosmed. Betapa mudahnya berita hoax apalagi menyebar dalam hitungan detik. Hanya menit dan hanya ulah jadi. Nasallallahu alaihi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah orang-orang Muslim yang lainnya selamat dari lisan sama tangannya. Makanya ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ada berita potongan video, ada berita-berita tentang sosok tertentu yang sebarkan, kita tidak tahu latar belakang berita tersebut, kebenarannya, maka kata Al-Hasanul Basri, al-mu'minu waqafun, seorang mukmin itu adalah berhenti hatta yatabayyan, sampai betul-betul jelas di dalam menyikapi berita. Apalagi hal tersebut menyebar pada saat zaman fitnah. Zaman di mana kata Rasulullah SAW bahwa bahayanya lisan itu lebih tajam daripada sabetan pedang. Bahayanya lisan lebih bahaya daripada pembunuhan. Makanya kata Imam Asy-Syaukani di dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir ketika menafsirkan firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah yang dilakukan oleh seseorang di dalam mencemarkan nama baik dan juga harga diri seseorang, kemudian akhirnya disebarkan dengan cara-cara black cam atau dusta, maka itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, ini siksaan pertama kali. Yang mengerikan adalah orang yang tukang motong video di dalam rangka untuk menimbulkan fitnah. Orang yang menyebarkan berita hoax di dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada orang untuk supaya gampang terjadi fitnah, pertengkaran, kekeruan, segregasi, dan yang tidak kalah pentingnya keterbelahan dan adu domba di tengah kaum muslimin. Nasallallahu alaihi. Selanjutnya, ya, yang berikutnya, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, dan itu dia akan lakukan sampai ila yaumil qiyamah. Walladzi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu. Adapun yang kamu lihat wahai Muhammad, di mana ada orang yang dikepruk kepalanya dengan batu yang sangat besar, dihantam kepalanya dengan batu yang sangat besar sampai mental. Farajulun 'allamahu Allahul Qur'an, orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an. Syub ya ikhwan, fanama anhu bil-lail, tetapi dia tidur pada waktu malam hari. Tidak dijadikan bekal untuk tahajud dengan hafalan-hafalannya. Tidak digunakan untuk bangun qiyamul lail. Tidak digunakan untuk taqarrub kepada Allah dengan melantunkan bacaan-bacaan tersebut. Ya, inilah kondisi yang sangat mengenaskan, yang sangat memilukan, di mana banyak para penghafal Al-Quran hanya dinikmati untuk perlombaan, hanya dinikmati untuk jualan. Bahkan di antara mereka hanya menikmati suara-suaranya untuk perlombaan. Sementara di dalam hal praktik, isi Al-Quran
dan di dalam menjiwai daripada Al-Quran dan digunakan sebagai bacaan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sangat jarang untuk dilakukan. Fanama anhu bil-lail walam ya'mal fihi bin-nahar. Makanya itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Inna allaha yubghidhu kulla ja'dhariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, yang suka teriak-teriak di pasar, jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari, karena kerjaannya cuma tidur dan terus tidur, tidak pernah ada aktivitas bangun untuk membaca kitab Allah, yang itu merupakan satu kebaikan yang layak kita untuk iri. Makanya Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad yang dibolehkan kecuali dalam dua hal. Di antaranya adalah rajulun atahu Allahul Quran fayaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar, orang yang diberikan oleh Allah bisa menghafal Al-Quran yang selalu dia baca pada waktu pertengahan malam dan pertengahan siang. Seperti itu. Wahimarin bin nahar, keledai pada waktu siang hari. Artinya perilakunya tidak ubahnya perilaku keledai. Tidak mencerminkan orang yang menghafalkan Al-Quran. Tidak mencerminkan orang yang hamilul Quran. Bahkan mereka itu mathaluhum kamathalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang mengangkut kian ke sana kemari. Mushaf-mushaf yang ada di punggungnya, tapi dia tidak mengambil faedah daripada mushaf yang dia bawa tersebut. Walhasil, wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah dunia, wa jahilin bi amril akhirah, sangat bodoh di dalam masalah akhirat. Artinya perhatian terhadap dunia mu'saratan, diunggulkan, tapi akhirat nol. Ya, bagaimana dia itu mempelajari sifat sholat Nabi, nol. Bagaimana memperhatikan ibadahnya, nol. Bagaimana dia sekarang ini hubungannya dengan Allah, nol. Dan bagaimana dia itu kewajiban-kewajiban terhadap agamanya, semuanya nol. Jahil bil akhirah wa alim bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Ini orang macam seperti ini nanti, nasallallahu al-afiyah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari hal tersebut. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat di mana kita semangat menghafal Al-Quran, kita semangat sekarang dekat dengan Al-Quran, ternyata itu semua untuk kepentingan dunia. Tidak kita praktekkan isinya, kita tidak baca pada waktu malam hari, dan kita tidak menegakkan qiyamul lail. Makanya sifat daripada innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri orang-orang muttaqin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit sekali kalau malam hari dia itu tidur, meletakkan lambungnya di tempat tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dalam waktu sahur dia itu istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, terhadap harta kekayaannya selalu ada yang disisihkan untuk orang-orang miskin, baik yang meminta dan yang tidak meminta. Semoga Allah jauhkan dari siksa kubur macam seperti ini. Walladzi ra'aitahu, dan yang kamu lihat, fit thaqab, ada orang yang ada di suatu tempat lubang yang bawahnya lebar, yang atasnya itu ciut, adalah, dan di dalamnya ada orang-orang telanjang laki perempuan. Mereka itu adalah para penzina. Subhanallah, subhanallah. Ya ikhwan, makanya Allah menegaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekat-dekati zina, karena itu tempat, perbuatan, kondisi, kenyataan, keadaan paling buruk. Fahishah, keji, dan sejelek-jelek jalan dan cara hidup yang ditempuh oleh manusia. Perbuatan paling keji,
Dan sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh oleh manusia adalah apa? Berzina. Makanya ketika ada seorang sahabat atau seorang pemuda yang mau masuk Islam mensyaratkan dirinya untuk diizinkan berzina. Rasulullah tanya, andaikan itu saya izinkan kepada ibu, mau terima enggak? Subhanallah. Kepada bibimu, enggak mungkin ya Rasulullah. Kepada adik kakakmu, astagfirullah. Bukankah orang yang kamu akan zinai tidak lepas dari ibunya orang, adik, kakak, bibiknya orang. Kalau nggak terima buat diri kamu, kenapa kamu terima buat orang lain? Masya Allah. Akhirnya sang pemuda tersebut didoakan supaya dijauhkan dari perempuan dan fitnah. Masya Allah. Akhirnya sampai meninggal dunia tidak kawin. Allahu Akbar. Makanya, wa man yazni fi baitin وَمَنْ يَزْنِي يُزْنَى بِبَيْتِهِ وَلَوْ بِجِدَارِهِ فَعْلَمْ يَا ذَا الْفَتَى إِنْ كُنْتَ تَفْهَمِ, kata Imam Asy-Syafi'i. Barang siapa yang berzina di suatu rumah, rumahnya akan ditempati zina, walaupun di pinggir temboknya. Wahai para pemuda, fahamilah kalau kamu memiliki akal sehat. وَمَنْ يَزْنِي فِي بَيْتٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمِ, barang siapa yang berzina di suatu rumah dengan 2000 dirham, yuzna fi baitihi bi ghairi dirhami, akan ditempati zina di rumahnya tanpa membayar sepeser dirham pun. Maka kita jaga istri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif sehingga terjebur ke dalam malapetaka yang sangat menghancurkan kehidupan, dan itu ternyata dianggap lumrah, dan itu biang kerok dari munculnya bencana di dalam dunia ini. Makanya Rasulullah SAW, khamsun idab tulibtum bihinna a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 bencana yang aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Di antaranya, idza lam tadhuril fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian merajalela di suatu negeri, di suatu kaum, melainkan Allah akan menimpakan wabah dan penyakit ta'un yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Dan Rasulullah mengatakan, umat ini hancur ketika meniru apa yang dilakukan oleh umat sebelum kalian. Di mana? Idza kanatil mulku fi sigharikum, ketika kekuasaan dipegang oleh orang kerdil kecilan di antara kalian. Wal fahishatu fi kibarikum, dan kekejian didominasi oleh orang gedongan di antara kalian. Wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Yang dimaksudkan adalah ruwaibidah, yaitu ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril 'amah. Dan itu faktanya sekarang. Berikutnya, walladzi ra'aitau fin nahri, adapun yang kamu lihat orang yang berada di sungai darah tidak lain akilur riba. Masya Allah. Jadi pemakan riba itu nanti disiksa di alam kuburnya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sungai darah. Dan setiap dia itu ingin keluar, dilempar, pas kenai mulutnya, mental lagi balik ke tempatnya, dan terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat diperlakukan seperti itu. Nasallallahu al-afiyah. Nasallallahu al-afiyah. Maka ya ikhwah sekalian, jangan ada yang nyaman hidup dengan riba. Apalagi bekerja di tempat riba. Apalagi sekarang ini tampaknya perlintai bergelimang harta tetapi isinya adalah riba semua. Bagaimana tidak? Bagaimana seorang mukmin bisa tidur nyenyak? Sementara Rasulullah mengatakan dirhamun fir riba, 1 dirham riba itu sama dengan menzinai ibunya 33 kali. Ibunya. Bukan tetangganya, bukan fulana, tidak. Ibunya. Sementara Rasulullah SAW hanya mengatakan, saya larang zina, wa antuzani bi 10 imra'atin,
andaikan kalian berzina dengan 10 perempuan, itu masih ahwan antuzani bi khalilati jarika, itu lebih ringan dosanya daripada kamu berzina dengan istri tetanggamu. Bagaimana berzina dengan ibu? Coba, bagaimana sekarang berzina dengan ibu kita sendiri? Itu ternyata masih lebih dahsyat dosanya orang yang memakan riba. Dan riba, kata Rasulullah, inna riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba meskipun awalnya itu melimpah banyak, maka akan berakhir menyedikit. Berikutnya, wasyaikhu fi asli syajar. Adapun orang tua yang tadi di bawah pohon adalah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasibyan, adapun anak-anaknya ahaulahu di sekitar Nabi Ibrahim tadi adalah fauladun nasi, anak-anak manusia, walladhi yuqidun nara, adapun yang sekarang menyalakan api di tangannya malik khazinun nar, malaikat Malik yang tidak pernah senyum sama sekali sebagai penjaga neraka. Waddarul ula, rumah yang pertama kali kamu masukin, yang indah, yang nyaman, yang asri, yang hijau, yang adem, ya, allati dakhalta daru amatil mu'minin, itu adalah perkampungan orang-orang mukminin secara umum. Subhanallah. Coba betapa indahnya hunian bandingkan dengan dunia. Apalagi sekarang badai El Nino. Di mana-mana panas, di mana-mana pengap, di mana-mana polusi. Terus kita tukar itu akhirat. Yang rumah begitu nyaman dan begitu indah, kita tukar dengan rumah yang ada di dunia yang pengap, yang serba terbatas, maka kalian tidak masuk akal. Makanya Abdullah ibn Abi Aizar mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian punya dua hunian. Hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang kepadamu, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi? Sampai kiamat. Sampai mati. Kalau kita sekarang antara kehidupan kematian kita kurang 15 tahun, berarti rumah tersebut tinggal 15 tahun. Itu kita perbaiki pintu jendelanya, kita isi perabot-perabot rumah tangga yang mewah, kita kasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin. Sementara ada orang yang bertanya, berapa lama kamu tinggal di rumah hunian di bawah bumi, yaitu kuburan, sampai kiamat. Andaikan di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun lagi, 2 juta tahun lagi, 3 juta tahun lagi, Masya Allah umur kuburan itu berapa? Itu baru kuburan, belum lagi nanti akhirat, belum lagi pada akhirnya nanti kita masuk al-jannah awin nari, na'udzubillah min dzalik. Terus wa amma hadidar, adapun rumah berikutnya yang lebih bagus, lebih indah lagi, fadarus syuhada, yaitu rumah orang-orang yang mati syahid di medan perang, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan yang diadakan oleh kaum muslimin. Dan semoga mereka-mereka yang wafat di perang yang membela kehormatan kaum muslimin, perbatasan kaum muslimin, dimanapun mereka berada, masuk ke dalam lingkaran syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang mendapatkan tempat istimewa. Wa ana Jibril, kata orang tersebut, saya adalah Jibril Muhammad, wa hadza Mikail, dan ini adalah Mikail. Farfa' ra'sak, kemudian angkatlah kepalamu ke atas. Farafa'tu ra'si, kemudian saya angkat kepala saya. Fa idzan fawqi mithlus sahab, di atas saya itu mirip seperti mendung, tapi begitu indah. Qala, keduanya Jibril Mikail mengatakan, dzaka manziluk, itulah hunianmu wahai Muhammad. Allahu akbar. Qultu da'ani adkhul manzili, biarkan sekarang saya masuk rumah saya. Qala innahu baqiya laka umurun, masih ada umur Muhammad, lam tastakmilhu, belum kamu sempurnakan, belum kamu tuntaskan.
Falau istakmalta, kalau kamu sudah selesaikan, tuntaskan, ataita manzilak, kamu akan sampai pada hunianmu. Dan itu tidak lain adalah al-wasilah. Surga di atas segala surga. Di atas Firdaus. Dan itu paling tertinggi yang disebut dengan al-wasilah. Makanya kita mintakan juga pada saat kita setelah mendengarkan azan, menjawab azan, mendengarkan, membaca salawat, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa bu'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa waktu kita gunakan untuk tanya jawab dan mudah-mudahan bisa mengetuk hati para pemirsa, hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, dan bisa memberikan satu pencerahan di mana setelah kehidupan ada setelah kematian ada kehidupan yang lebih penting, yang lebih lama, yang lebih abadi, yang lebih baik dari seluruh hiruk pikuk ujian yang ada di dunia ini. Nas'alullah al-afiyah dari berbagai macam fitnah dunia. Nas'alullah al-afiyah dari fitnah kubur. Sehingga kita masuk jannah firdaus insyaAllah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, atas materinya yang sangat bermanfaat sekali dan penuh dengan ilmu. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin Anda tanya ke Antum, Ustaz, kira-kira berapa pertanyaan yang boleh diajukan atau berapa lama Ya, gitu? sampai di sini sampai jam 3. Ya, mungkin 5 menit lah, insya Allah. Insyaallah. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Insya Allah Anda bacakan satu persatu. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah siksa kubur itu dilaksanakan secara terus-menerus atau ada pausenya? Taib, Syukran. kita bisa jawab. Taib. Siksa kubur ada yang ila yaumil qiyamah. Seperti siksa kubur orang yang sombong, di mana Rasulullah SAW menyampaikan ada orang yang bangga dengan dandanannya, murajjilatun jummatahu, sisirannya yang begitu bagus, mengenakan pakaian bagus, kemudian dipelesetkan oleh Allah, akhirnya meninggal. Ya, sekarat yatajaljalu ila yaumil qiyamah, sekarat di alam kubur itu ila yaumil qiyamah. Tapi ada yang muaqqat, sementara. Ya, ya seperti kencing itu sampai sekarang itu kira dikit bobot keteledoran kencingnya itu seberapa, Allah akan hentikan. Begitu juga namimah. Jadi intinya secara umum ada orang yang disiksa mu'abbadan ila yaumil qiyamah, ada yang muaqqatan sementara, kemudian setelah itu Allah berikan nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Fikum, Ustaz. Berikutnya ada beberapa pertanyaan yang mirip, jadi mungkin bisa Ya. Anda rangkum saja. Bismillah, Assalamualaikum. Saya punya pertanyaan yang agak aneh katanya. Saya beranggapan bahwa jika seseorang sudah meninggal, maka dia tidak lagi dapat mendengar dan tubuhnya tidak menjadi berguna. Namun menurut hadis, ada sisaan di dalam kubur. Apakah ini berarti jenazah tersebut masih hidup? Artinya apakah yang disiksa itu adalah ruh atau jasad? Mohon pencerahannya. Baik. Pada waktu penjelasan kemarin sudah kita jelaskan, urutannya kan begini Pak. Roh sama jasad itu ketemu pisah itu 5 kali. Ya, pertemuan pertama kali adalah di alam rahim. Kemudian setelah itu pisah. Ketika keluar dari rahimnya, itu sebetulnya orang itu terhenti nafasnya, terhenti nyawanya. Kemudian dikembalikan oleh Allah lagi di dunia. Ketemu lagi.
Makanya hubungannya roh dengan jasad di alam rahim beda dengan roh jasad di alam dunia. Kemudian pisah lagi, tapi pisahnya tidak total ketika mimpi. Ini yang ketiga, ketemu lagi setelah bangun. Kemudian yang keempatnya adalah pisah lagi setelah kematian. Makanya ketemu lagi di alam kubur. Makanya Rasulullah mengatakan, fatu'adu ruhuhu ila jasadihi, kemudian ruh dikembalikan kepada jasadnya, kemudian ditanya oleh dua malaikat, dikembalikan. Setelah selesai ditanya, makanya dilepas lagi dari jasadnya. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa inna nasmatal mu'min, sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu berupa burung, ya'laku atau ta'laku ala syajaratin fil jannah, bertengger di pohon-pohon surga. Fayurji'uhu Allahu, nanti dikembalikan lagi fi jasadihi yaumal qiyamah, pada waktu hari kiamat. Makanya prosesnya setelah dilepas, maka roh manusia ini dibawa ke, kalau mukmin, innal abrara lafi inna kitabal abrari lafi illiyin, diletakkan di illiyin. Adapun orang-orang yang kafir jahat, inna kitabal fujjari lafi sijjin, adapun rohnya orang-orang fujar, orang jahat, di sijjin. Adapun jasadnya itu hancur, tinggal tulang ekor, maksudnya saraf tulang ekor. Makanya dari situlah Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam yabla illa ajbud danab. Seluruh tubuh anak Adam itu hancur kecuali, maksudnya adalah saraf tulang ekor. Dan Masya Allah, ada satu penelitian, ada yang pernah meneliti jasad tulang ekor yang sudah mati 300 tahun lalu, ternyata ditemukan seperti hidup. Seperti saraf tulang ekor orang yang masih hidup. Dan sadaqa Rasulullah, wa ini betul di mukjizah sunnah nabawiyah itu ada. Nah, kata Rasulullah, wa minhu yurakkabul insan, dari situlah manusia nanti itu diciptakan lagi, diterkib, yurakkab. Nah, ketika saat tiupan sangkakala pertama kali hidup, kemudian setelah itu ada sangkakala lagi ditiup oleh malaikat Israfil, maka mereka itu kumpul di mahsyar semuanya. Itu urutan kehidupan dan kematian manusia menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir, Ustaz. Bisa? Atau insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, kalau seperti di Jerman ini, kan ada yang tinggal di apartemen. Dan di apartemen itu, yang lain satu gedung, ada yang, misalnya ada yang tinggal, mereka itu di luar nikah, gitu, karena orang kafir, kan. Apakah kita mendapat dosa atau dapat imbasnya juga bila tinggal di satu gedung tersebut? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Itu secara umum. Kemudian yang kedua, ya kewajiban kita adalah menyebarkan kebaikan, memberikan penjelasan-penjelasan, ya. Adapun lingkungan itu pengaruh, bukan karena otomatis kita itu tinggal di situ ketularan, tidak. Pengaruh lingkungan itu adalah pengaruh perilaku, pengaruh pendidikan, pengaruh yang kaitannya dengan pergaulan. Itu yang dimaksudkan taksir pengaruh. Makanya kullu maulud ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah, tidaklah ada orang yang melahir melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tua yang mendidiknya nanti itu merubah menjadi apa?
mempengaruhinya melalui proses penanaman, sikap, dan yang lainnya ke arah baik atau buruk. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu semua adalah pengaruh dalam konteks pendidikan, pergaulan, persahabatan di dalam lingkungan tersebut. Makanya kita harus hati-hati membawa diri, membawa keluarga dan anak-anak di dalam menanamkan perilaku, sikap. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menegakkan aturan. Karena orang tua itu punya kewajiban kepada anak 5. Yang pertama, menjadi teladan buat anak, istri, dan keluarganya. Kemudian yang kedua, menegakkan aturan. Sebagai orang tua, kalau tidak bisa menegakkan aturan, gagal di dalam mendidik. Kemudian 3, memberi motivasi. Ketika kita itu mendidik, apa artinya? Memberi motivasi supaya dia senang kebaikan. Dia supaya mau melakukan kebaikan. Nah, yang keempatnya, menanamkan nilai. Nah, yang kelimanya, membentuk sikap. Itulah kewajiban orang tua di dalam lingkungan dan juga di dalam pengaruh lingkungan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Dengan pertanyaan terakhir tadi, insya Allah kita sudahi kajian ini, Ustaz. Ya, Apakah Anda tanya ke antum, Ustaz, barangkali antum yang nutup dengan penutup, nasihat penutup, atau ya, bagaimana, Ustaz? ya. Insya Allah kita tutup. Bismillah. Insya Allah. Barakallahu Terima fikum. kasih atas perhatian antum semua dan ikut serta dari mulai awal sampai akhir. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan kita, perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Semoga penjelasan kita tentang masalah siksa kubur paling mengerikan dari hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam Sahih Bukhari memberikan satu tekanan rohani, ya, memberikan satu motivasi kita untuk makin bersegera bergegas untuk menyiapkan bekal ke akhirat, bekal menghadap Allah, bekal kematian. Dan kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah terus mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, kepada Ustadz dan juga kepada para hadirin yang menyempatkan diri untuk mengikuti kajian beliau. Alhamdulillah berakhir sudah kajian kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil ilmu dan manfaat dari kajian ini, insya Allah. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi ke bulan depan mengenai tema, insya Allah akan diberitahukan selanjutnya, tema untuk bulan depan. Untuk itu kami juga minta maaf barangkali ada kesalahan dan ketidaknyamanan dari kami buat antum semua. Kami anjurkan silakan pantau situs-situs medsos kami untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan informasi yang bermanfaat, insyaallah. Alhamdulillah, kita tutup sekali lagi bagi yang belum baca doa kajian kita ini dengan membaca dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.